Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika di berandamu tampil video ini, maka itu salah satu petunjuk dari Allah Ta'ala khusus kepada dirimu. Dan luangkan waktumu untuk menuliskan sholawat di kolom komentar agar kelak menjadi saksi dan bisa memberi syafaat pada timbangan amal kalian di akhirat kelak. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, pernahkah kita menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan peringatan jauh sebelum kita hidup di masa sekarang? 15 abad yang lalu, melalui firman-Nya, Allah Ta'ala telah menggambarkan tentang profil orang-orang yang kelak akan banyak bermunculan di masa depan. Mereka adalah orang-orang yang sangat pandai berretorika. Kalimatnya indah, kata-katanya sangat memikat, bahkan seringkali terdengar sangat logis di telinga kita. Namun, kita harus hati-hati karena di balik retorika yang sangat indah itu tersimpan racun pemikiran yang bisa merusak keimanan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 204, Allah menjelaskan tipe manusia semacam ini. Mereka pandai membolak-balikan kata, bahkan tidak jarang membawa ayat Al-Quran, namun dengan cara memotong-motongnya sesuai dengan keinginan hawa nafsu mereka. Dan yang paling menakutkan, Allah menyebut mereka sebagai aladul kisam. Jika setan adalah musuh yang nyata, musuh yang kita tahu posisinya sebagai pembangkang, maka orang ini jauh lebih berbahaya. Karena mereka tidak menampakkan diri sebagai musuh, mereka mengaku beriman, mereka mengaku muslim, bahkan mungkin tampil dengan retorika keagamaan yang membuat kita kagum. Namun, dampaknya adalah mengikis akidah dan menyesatkan orang-orang beriman lainnya. Mari kita renungkan kembali hakikat keimanan kita. Menjadi beriman bukan sekedar pengakuan di lisan, tapi tercermin dalam sikap mengesahkan Allah Ta'ala dan menepikan yang lain. Seorang mukmin yang imannya benar, konsekuensinya pasti mewajibkan dirinya untuk tunduk pada syariat. Yang mana syariat adalah jalan Allah. Jalan Allah yang Allah berikan bagi hambanya untuk membuktikan penyembahan yang tulus kepada Allah Ta'ala. Jika kita mengatakan saya beriman, maka buktinya adalah ia menjalankan syariat Allah. Salat adalah syariat, puasa adalah syariat, zakat adalah syariat. Bagaimana mungkin seorang yang mengaku muslim, mengaku beriman, namun merasa risih atau bahkan anti dengan istilah syariat Islam? Yang mana ini adalah persoalan yang serius dan menyangkut akidah. Dan kita tidak boleh terjebak oleh kata-kata manis yang mereduksi ketauhidan kita. Saat kita sholat, kita sedang mempraktekkan syariat. Saat kita berpuasa,
kita sedang menjalankan syariat. Jadi jangan biarkan retorika-retorika sesat menjauhkan kita dari jalan yang benar. Mari jaga iman kita tetap berpegang teguh pada syariat yang Allah tetapkan. Semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk tidak hanya cerdas dalam mendengar retorika, tetapi juga kokoh dalam memahami hakikat syariat yang sesungguhnya. Baik, mungkin itu beberapa ringkasan dari tausiah beliau tadi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, pernahkah kita menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan peringatan jauh sebelum kita hidup di masa sekarang? 15 abad yang lalu, melalui firman-Nya, Allah Ta'ala telah menggambarkan tentang profil orang-orang yang kelak akan banyak bermunculan di masa depan. Mereka adalah orang-orang yang sangat pandai berretorika. Kalimatnya indah, kata-katanya sangat memikat, bahkan seringkali terdengar sangat logis di telinga kita. Namun, kita harus hati-hati, karena di balik retorika yang sangat indah itu tersimpan racun pemikiran yang bisa merusak keimanan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 204, Allah menjelaskan tipe manusia semacam ini. Mereka pandai membolak-balikan kata, bahkan tidak jarang membawa ayat Al-Quran, namun dengan cara memotong-motongnya sesuai dengan keinginan hawa nafsu mereka. Dan yang paling menakutkan, Allah menyebut mereka sebagai aladul kisam. Jika setan adalah musuh yang nyata, musuh yang kita tahu posisinya sebagai pembangkang, maka orang ini jauh lebih berbahaya. Karena mereka tidak menampakkan diri sebagai musuh, mereka mengaku beriman, mereka mengaku muslim, bahkan mungkin tampil dengan retorika keagamaan yang membuat kita kagum. Namun, dampaknya adalah mengikis akidah dan menyesatkan orang-orang beriman lainnya. Mari kita renungkan kembali hakikat keimanan kita. Menjadi beriman bukan sekedar pengakuan di lisan, tapi tercermin dalam sikap mengesahkan Allah Ta'ala dan menepikan yang lain. Seorang mukmin yang imannya benar, konsekuensinya pasti mewajibkan dirinya untuk tunduk pada syariat. Yang mana syariat adalah jalan Allah. Jalan Allah yang Allah berikan bagi hambanya untuk membuktikan penyembahan yang tulus kepada Allah Ta'ala. Jika kita mengatakan saya beriman, maka buktinya adalah ia menjalankan syariat Allah. Salat adalah syariat, puasa adalah syariat, zakat adalah syariat. Bagaimana mungkin seorang yang mengaku muslim, mengaku beriman, namun merasa risih atau bahkan anti dengan istilah syariat Islam? Yang mana ini adalah persoalan yang serius dan menyangkut akidah.
Dan kita tidak boleh terjebak oleh kata-kata manis yang mereduksi ketauhidan kita. Saat kita sholat, kita sedang mempraktekkan syariat. Saat kita berpuasa, kita sedang menjalankan syariat. Jadi, jangan biarkan retorika-retorika sesat menjauhkan kita dari jalan yang benar. Mari jaga iman kita tetap berpegang teguh pada syariat yang Allah tetapkan. Semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk tidak hanya cerdas dalam mendengar retorika, tetapi juga kokoh dalam memahami hakikat syariat yang sesungguhnya. Baik, mungkin itu beberapa ringkasan dari tausiah beliau tadi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.